Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi penyajian data pada kegiatan 9.2 yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Sebelumnya kita sudah mempelajari kegiatan 9.2 yaitu tentang mengenal data. Kita kemarin sudah mempelajari tentang cara mengumpulkan data dan jenis datanya. Nah, setelah mengumpulkan data, maka data masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu yang pertama dengan tabel atau dengan daftar, dan yang kedua adalah dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, di sini materi pada kesempatan kali ini yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel atau daftar. Penyajian data dalam bentuk tabel ini ada beberapa macam. Ada beberapa bentuk. Yang pertama ini adalah tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Apa perbedaan dari ketiga bentuk tabel tersebut? Mari kita simak selanjutnya. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Mana yang disebut baris dan mana yang disebut kolom? Yang disebut baris adalah yang ke arah kanan. Seperti ini. Ini namanya baris. Berarti ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang di atas ini judul tabel, jadi tidak dihitung. Itu. Yang dihitung hanya isi atau data dari tabel tersebut aja. Di sini terdiri dari 5 baris. Sedangkan kolom adalah yang ke bawah. Nah, di sini ada satu kolom. Tabel di sini menunjukkan daftar baris kolom penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 hingga 2015. Nah, di tahun 2011 banyak mobil terjual adalah 28.335 unit mobil. Pada tahun 2012, banyak mobil yang terjual adalah 25.946 unit, kemudian 2013, 30.823 unit, dan 2014, 76.105 unit. Yang terakhir, pada tahun 2015, mobil yang terjual sebanyak 55.162 unit. Seperti itu cara membaca tabel baris kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Lebih dari satu kolom ya. Contoh berikut adalah tabel kontingensi 3x2, artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Tapi di sini, contoh di sini ada barisnya lebih dari 3 ya. Jadi, ini hal yang berbeda. Tabel kontingensi yang disebut tabel kontingensi 3x2 ini berarti tabelnya itu terdiri dari 3 baris dan 2 kolom, maaf. Sehingga misalnya seperti ini ya. Nah, apa-apa 3 baris, 1, 2, 3, ini judulnya kan.
3 baris, 1, 2, 3, 2 kolom, 1, 2, seperti itu. Nah, di tabel 9.2, ini merupakan tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin. Jenis kelamin pria, wanita, kemudian kelasnya dari 7A, B, C, D, 8A, B, C, D, 9A, B, C, D. Cara membacanya, pada kelas 7A, jenis kelamin prianya berjumlah 13 siswa. Sedangkan jenis kelamin wanita berjumlah 17 siswa. Di kelas 7B, jumlah prianya 15 dan jumlah wanitanya 16. Seterusnya sampai di 9D ini jumlah prianya 16 dan jumlah wanitanya 18. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini contohnya tabel 9.3, nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, dari nilai yang diperoleh di kelas 7B ini, ternyata kita membuat rank atau membuat kelas atau membuat kelompok maksudnya dari nilai terendah 51 hingga 60, kemudian 61 ke 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan 91 sampai 100. Nah, ternyata hasil ulangannya nilai 51 sampai 60 itu ada sebanyak 5 siswa. 61 sampai 78 siswa, kemudian yang mendapat nilai 91 sampai 100 itu 10 siswa. Nah, di sini jumlah siswanya atau jumlah total ini 5 tambah 8 tambah 10 tambah 7 tambah 10. Oke, di sini ada contoh soal. Mari kita coba yang pertama, apa persamaan dan perbedaan dari tabel baris kolom, kontingensi, dan tabel distribusi. Persamaannya yaitu dalam bentuk tabel terdiri dari baris dan kolom. Kemudian perbedaannya jelas ya, tadi sudah dikatakan bahwa tabel kolom dari berapa baris dan satu kolom. Dan satu kolom. Kemudian tabel kontingensi ini adalah tabel yang lebih dari 2 kolom. Jadi digunakan pada data yang lebih dari 2 kolom. Lebih dari 1 kolom maksudnya ya. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Ini adalah tabel yang terbagi menjadi beberapa, dibagi menjadi kelompok. Nah, nomor 2, jika diketahui ulangan harian dari 20 siswa adalah sebagai jadi ini datanya tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, kita membuat kelompok itu dari
1 sampai 60, kemudian 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, kurang tabelnya ya, 91, 100. Yang mendapat 51 sampai 60 ada berapa? Kita hitung. 1, 51 sampai 60. 1, 2, 2. 61 sampai 70. 61 sampai 71, 2, 3. 71 sampai 80. 71 sampai 80. 2, 3, 4, 5. 81 sampai 90. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 91 sampai 100. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya kita hitung apakah jumlah benar. Apakah sudah 20, 50 tambah 5, 10. Totalnya benar datanya yang kita hitung. Nah, untuk penyajian data, kegiatan 9.2 menyajikan data dalam bentuk tabel ini hanya sampai di sini materinya. Cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.